Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadamu, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapakah di antara kita yang adalah orang-orang kepunyaannya Allah, yang tidak merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua? Kedatangan Tuhan Yesus bukanlah hari yang disebut orang hari kiamat, tetapi hari kedatangan Tuhan Yesus adalah hari kesukaan, hari untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya dengan cara yang supranatural, yaitu Tuhan Allah menyelamatkan dengan cara mengangkatnya ke sorga, yaitu orang-orang percaya yang sudah meninggal dunia di dalam kuburan mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu, barulah kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata, dan kita semua akan bersama-sama terangkat ke sorga di awan-awan menyongsong Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan membawa kita ke sorga, yaitu ke rumah Allah Bapa di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Orang-orang yang percaya yang sudah siap sedia akan terangkat ke sorga, yaitu mereka orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah lahir baru. Kita akan terangkat ke sorga, sedangkan yang lainnya akan tertinggal. Orang-orang yang tertinggal imannya harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum mereka menghadap Tuhan, dan pada akhirnya mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Allah pada masa aniaya, tetap dilindungi oleh Tuhan Allah sendiri secara supranatural. Orang-orang yang tertinggal, mereka harus mengalami masa aniaya dalam masa pemerintahan antikris, dan apabila mereka tidak menyerah dengan kesulitan, kelaparan, ancaman mati, dan mereka tidak mau mentaati aturan-aturan serta ketetapan-ketetapan pada masa pemerintahan antikris, di antaranya adalah mereka tidak mau menyembah setan yang berbentuk patung dan tidak mau menerima chip atau tanda 666 untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka, yaitu membeli dan menjual, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang harus mati syahid karena mereka tetap mempertahankan imannya. Dan mereka inilah yang akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu setelah pemerintahan masa antikris berakhir. Setelah berakhirnya pemerintahan masa antikris, maka Tuhan sendiri akan datang dari sorga bersama-sama dengan saleh-salehnya, yaitu mereka yang sudah terangkat ke sorga, dan pemerintahan dunia ini akan dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan akan memerintah atas dunia ini selama 1000 tahun. Dan ini nyata, benar-benar terjadi seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis atau setan, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab tidak dapat dibatalkan, dan itu akan digenapi pada waktunya Allah sendiri, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memerintah atas dunia ini selama 1000 tahun lamanya, dan ini nyata, benar-benar akan terjadi di bumi ini. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Mahkota yang kelima adalah mahkota kemuliaan, yaitu upah khusus bagi para pendeta-pendeta, mereka yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah dan yang tetap taat dan setia dengan panggilannya. Dan mahkota yang keenam adalah mahkota bagi pemenang-pemenang. Mahkota yang ketujuh adalah mahkota bagi orang yang mati syahid, mereka yang tetap mempertahankan imannya dan memberikan hidupnya sebagai seorang martir. Mereka akan memiliki kehormatan yang tinggi dan akan duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan pada masa kerajaan 1000 tahun. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus
dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia selama 1000 tahun. Sesungguhnya Aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Allah akan memberikan upah kepada setiap orang yang melayani Dia dengan tidak mencari kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan melayani Allah dan melayani sesamanya. Karena Allah kita melihat hati kita sampai pada kedalaman hati kita. Allah melihat motivasi kita yang orang lain tidak tahu, tetapi Allah melihat semuanya itu. Apa yang dilihat Allah tidak sama seperti manusia lihat, karena manusia melihat itu hanya sebatas luarnya saja, tetapi tidak dengan Allah kita, karena Allah melihat hati kita. Jadi upah kita di sorga adalah tergantung dari apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Dan ini berhubungan dengan motivasi kita dalam kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah kita terima. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Tuhan Allah kita maha tahu apa yang ada di dalam isi hati kita yang sebenarnya, karena di dalam hati kita itu ada emosi. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita? Apakah motivasi kita itu benar ataukah salah di hadapan Tuhan? Apakah kita di dalam melayani Tuhan, kita itu ingin melakukan kehendak Allah, ataukah kita ingin dipuji dan disanjung orang? Semuanya itu tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan, karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Allah mengizinkan iblis untuk mencobai kita, karena dari sejak manusia pertama Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Adam dan Hawa, tetapi ternyata Hawa tergoda dengan perkataan iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, supaya ia menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah sebabnya mengapa dosa kita adalah dosa yang sama seperti yang diperbuat oleh iblis. Itu sangat jahat di mata Tuhan. Demikian juga dengan Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan nabi-nabi Tuhan lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah teruji dan dinyatakan layak benar di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Tuhan Yesus berkata bahwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah pekerjaan Allah. Lalu bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, ujian di dalam kehidupan kita? Beberapa orang akan mengalami kegagalan di dalam kehidupannya, tapi beberapa orang lagi akan mengalami kemenangan dan mereka akan ditinggikan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap